Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam sehat dan sejahtera buat teman-temanku semua, Ibu Suleha dan Ibu Nurhalis. Pada kesempatan ini kita akan mengadakan kegiatan coaching. Sebelum mengadakan coaching, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Namun sebelumnya, saya akan perkenalkan bahwa saya muslimah bertindak sebagai pengamat, Bu Nurhalis sebagai coach, dan Ibu Suleha sebagai coachingnya. Nah, sebelum kita mulai, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Nurhalis berkenaan potensi sebagai coach pada pertemuan nanti. Ada beberapa rubrik yang ingin saya observasi. Yang pertama yang akan saya amati adalah alur tirta pada kegiatan coaching hari ini. Nah, yaitu pertama tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, semoga nanti akan nampak pada kegiatan yang dilakukan. Yang kedua adalah kompetensi yang akan dimiliki oleh Ibu Lili. Nah, itu rubrik yang akan saya gunakan dalam pengamatan di sesi kali ini. Kalau boleh tahu, Ibu Lili pada kesempatan kali ini, kompetensi kunci apa yang ingin dikembangkan? Baik, pada kesempatan coaching kali ini, saya ingin mengembangkan kompetensi presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Seperti itu. Oh ya, jadi ada 3 kompetensi coaching yang akan dikembangkan. Nah, dari ketiga kompetensi itu, mana yang secara spesifik ingin diobservasi, Bu? Baik, saya ingin di bidang kompetensinya di presence atau kehadiran penuh. Sebab menurut saya, jika saya mampu terus berlatih dan mengembangkan presence ini nantinya akan berimbas juga pada kompetensi yang kedua dan yang ketiga, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, indikator ketercapaian presence tujuannya nanti apa yang Ibu Nurhalis inginkan? Tentunya ada coachingnya nanti akan merasa senang atau lega dan bisa menemukan jawaban-jawaban ataupun solusi dari permasalahan yang sedang dihadapinya. Oke, saya catat, Bu ya. Jadi Ibu Nurhalis ingin nanti Ibu Suleha sebagai coach mendapatkan solusi atau jawaban-jawaban dari permasalahan yang sedang dihadapinya dengan menerapkan strategi presence, kehadiran penuh, yang akan membuat Ibu Nurhalis lebih mudah dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, oke. Waktu selanjutnya saya persilahkan kepada Ibu Nurhalis dan Ibu Suleha untuk memulai kegiatan coachingnya. Assalamualaikum, selamat siang Bu Lis. Waalaikumsalam dan selamat siang Bu Suleha. Bu Lis, bisa saya meminta waktunya sebentar? Saya ingin membicarakan sesuatu dengan Ibu. Boleh Bu Suleha, kebetulan jam mengajar saya juga sudah selesai di kelas. Nah, jadi apa nih yang ingin Ibu Suleha obrolkan? Begini Bu, saya ingin membicarakan tentang anak wali saya yang bernama Alif. Oh, tentang Alif ya Bu. Baik Bu Suleha, dari pembicaraan kita nanti apa yang Ibu Suleha harapkan?
Eh, dengan saya mengharapkan dengan berbagi cerita dengan ibu mengenai anak wali saya, maka saya bisa mencarikan solusi bagaimana mengatasi masalah yang sedang dihadapi oleh anak wali saya tersebut. Oh, iya Bu. Jadi Bu Suleha ingin dapat suatu solusi, dapat suatu jalan keluar tentang permasalahan anak wali ibu itu ya, yang bernama Alif itu. Ya betul Bu. Baik, Bu Suleha, bisa mungkin diceritakan seperti apa permasalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh anak wali ibu itu, anak wali Bu Suleha yang bernama Alif itu. Begini Bu, Alif itu selama semester ini sepertinya jarang masuk belajar. Sudah beberapa ada laporan dari guru mata pelajaran bahwa Alif tidak mengikuti pelajaran mereka. Jadi saya sangat merasa kecewa dengan kelakuan si Alif ini. Apa yang membuat Ibu Suleha merasa sangat kecewa oleh kelakuan Alif ini? Biasa sampai tengah malam, sehingga ketika pulang ke rumah dia sudah merasa lelah, dan paginya dia tidak bisa bangun cepat seperti biasa, sehingga dia lebih memilih untuk tidak ke sekolah daripada datang ke sekolah terlambat. Jadi pada saat itu, saat Alif menyampaikan alasannya ke Ibu, tindakan apa yang sudah Ibu lakukan pada Alif setelah mendengar alasan-alasan Alif itu? Saya menasihatinya Bu. Saya menyampaikan bahwa mengikuti suatu kegiatan itu sangat baik, cuma tidak boleh mengorbankan sekolah dan menjadi pemalas. Saya juga menyampaikan ke Alif bahwa kegiatan itu seharusnya membuat dia lebih semangat ke sekolah dan menjadi contoh yang baik bagi teman-temannya. Setelah Ibu Suleha menasihati Alif ini, seperti apa sih Bu tanggapan Alif pada saat itu? Dia berjanji Bu bahwa dia tidak akan malas-malas lagi. Bahkan dia berjanji akan meminta maaf kepada bapak dan ibu gurunya yang selama ini dia tidak ikuti pelajarannya dan berusaha mengejar pelajaran yang tertinggal. Tapi kenyataannya dia masih tetap seperti itu. Ternyata si Alif tidak menepati janjinya ya kepada Ibu. Jadi setelah dinasihati oleh Ibu, tetapi Alif belum menentukan berubah sikap, apa misalnya Ibu selanjutnya? Terus terang Bu, saya merasa sudah tidak sanggup menangani sendiri anak wali saya Bu. Jadi saya akan meminta bantuan guru BK untuk menangani Alif. Jadi Ibu akan menyerahkan permasalahan Alif ini untuk ditangani oleh guru BK seperti itu. Iya Bu, menurut saya akan lebih efektif kalau ditangani oleh guru BK, sebab Alif sudah tidak mendengar nasihat saya. Jadi selain diserahkan permasalahan ini ke guru BK, apakah ada hal yang lain yang ingin dilakukan terhadap Alif ini? Iya Bu, saya akan menghubungi kembali dan berbicara lagi dengan Alif. Kalau misalnya Ibu bisa menghubungi si Alif ini, apa yang ingin Ibu sampaikan lagi ke Alif itu? Saya akan menyampaikan ke Alif bahwa saya sebagai wali kelasnya sudah tidak sanggup lagi menangani permasalahannya, sehingga guru BK yang akan turun tangan. Harapan saya, bila Alif tidak ingin bantuan pendidikan yang didapatkan selama ini dicabut, pasti dia tidak ingin pelanggarannya ditangani oleh BK. Sebab sesuai kesepakatan sekolah, kita penerima bantuan itu tidak boleh ada pelanggaran yang dilakukan, apalagi kasus yang tercatat di ruang BK. Sebelum menyerahkan kasus Alif ini ke BK sebagai wali kelas, selama ini apa sih yang biasanya Ibu sudah lakukan itu menangani pelanggaran anak wali ibu? Baik Bu Suleha, sebelum menyerahkan kasus Alif ke guru BK sebagai wali kelas, selama ini langkah apa yang biasanya Ibu Suleha lakukan sebagai wali kelas untuk menangani pelanggaran anak wali ibu? Biasanya Bu, saya melakukan restitusi terhadap anak wali saya yang melanggar.
Wah, bagus sekali ya Bu Suleha. Jadi Ibu sudah biasa ya melakukan restitusi untuk anak wali Ibu yang melakukan pelanggaran itu. Iya Bu, saya sudah biasa melakukan restitusi kepada anak wali saya. Apa Alif sudah pernah Ibu restitusi juga? Kebetulan belum pernah Bu. Apa yang membuat Ibu Suleha belum melakukan restitusi kepada Alif? Itulah Bu, saya sampai lupa ketika bertemu Alif karena saya rasa kecewa. Jadi saya langsung saja menasihatinya panjang lebar. Oke. Jadi apa ada rencana Ibu untuk melakukan restitusi kepada Alif? Iya Bu, saya pikir sebaiknya saya harus merestitusi dulu si Alif ini. Cuma saya harus menunggu Alif masuk ke sekolah dulu Bu. Baik Bu, apa Ibu ingin menunggu sampai Alif masuk sekolah kembali? Sepertinya saya harus kunjungi rumahnya saja Bu, ke tempat Alif, karena kalau saya menunggu Alif masuk sekolah, bisa-bisa dia belum masuk sekolah pekan ini. Oh, jadi Ibu ingin melakukan kunjungan rumah ke tempatnya Alif ya Bu? Iya Bu. Kalau begitu, dengan siapa Ibu akan mengadakan kunjungan rumah ke tempat Alif? Saya akan mengajak Pak Sultan karena kebetulan Pak Sultan ini bertetangga dengan Alif dan saya ingin mengadakan kunjungan rumah ke rumahnya Alif agar saya bisa bertemu langsung dengan kedua orang tuanya dan membicarakan mengenai sikap Alif akhir-akhir ini. Oh, baik Bu Suleha. Jadi untuk kasus ini, menangani kasus ini, Ibu Suleha ingin menghubungi kembali si Alif ya. Jadi kapan nih Ibu akan menghubungi kembali Alif? Ya Bu, saya mau menghubungi kembali si Alif. Jadi kapan Ibu akan menghubungi Alif kembali? Secepatnya Bu, insya Allah setelah keluar nanti dari ruangan ini, saya akan menghubungi Alif lagi. Baik, kalau begitu rencana Ibu Suleha. Kalau kunjungan rumah Bu, kapan rencana Ibu akan ke rumah Alif? Insya Allah besok Bu, saya akan menyampaikan dan meminta izin dulu kepada kepala sekolah. Tapi kalau nanti saya berhasil menghubungi Alif dan besok dia sudah mau masuk ke sekolah kembali, maka saya akan merestitusi Alif dulu. Harapan saya setelah restitusi Alif bisa berubah. Baik Bu Suleha. Jadi Bu Suleha ingin menghubungi lagi si Alif dan memintanya untuk kembali masuk sekolah sehingga Ibu Suleha berkesempatan merestitusi Alif. Dan bila ternyata Alif tidak bisa dihubungi, nantinya rencana Bu Suleha akan mengadakan kunjungan rumah ke tempat si Alif dan ditemani oleh Pak Sultan. Seperti itu ya Bu Suleha? Ya Bu Lilis, insya Allah seperti itu dan akan segera saya lakukan. Baik Bu Lilis, saya mohon izin keluar sebentar. Saya mau menghubungi Alif dulu. Baik Bu Suleha, semoga Alif bisa dihubungi ya Bu, sehingga Bu Suleha bisa berbicara kembali dengan Alif. Baik Bu, saya mohon izin keluar dulu untuk menghubungi Alif. Nanti saya kesini lagi ya Bu, kalau saya sudah berbicara dengan Alif. Baik Bu Suleha, tetap semangat ya, saya tunggu kabar selanjutnya tentang Alif. Ya Bu, saya sudah kembali semangat ini setelah berbicara dengan Ibu Lilis. Terima kasih Bu atas waktunya. Sama-sama Bu Suleha, senang sekali bisa menemani Bu Suleha di siang ini. Baik Bu, kalau begitu saya pamit dulu ya Bu. Nanti saya kesini lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas praktik coachingnya oleh Ibu Nurhalis Mansur yang sebagai coach dan Ibu Suleha sebagai coachingnya. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan pada Ibu Nurhalis, tapi sebelumnya saya akan mengapresiasi karena betul-betul luar biasa tadi pelaksanaan coachingnya, luar biasa. Nah, di sini
perjalanan coaching tadi secara garis besar, alur Tirta pada saat coaching sudah nampak, ya sudah nampak semuanya. Mulai dari tujuan, indikator, dari permasalahan sudah nampak. Kemudian rencana aksinya sudah tampak, dan yang terakhir tanggung jawabnya juga sudah tampak di sini. Untuk alur Tirta semua sudah tercapai. Nah, adapun pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu Nurhalis bahwa pada pelaksanaan coaching tadi apa yang sudah dilakukan yang menjadi indikator ketercapaian yang diinginkan itu bagaimana Bu? Baik, tadi selama proses coaching terhadap Ibu Soleha, saya sudah melakukan sesuai dengan alur Tirta, yaitu dengan pertama menentukan tujuan, kemudian selanjutnya mengidentifikasi masalah, kemudian rencana aksi Bu Soleha sebagai coach di dalam menyelesaikan permasalahannya, kemudian di tahap terakhir adalah tanggung jawab, di mana di situ Bu Soleha menemukan apa yang akan dia lakukan sebagai coach dan siapa yang bisa membantu beliau di dalam menyelesaikan permasalahan tentang anak walinya yang bernama Alif itu. Seperti itu. Kemudian sehingga di akhir proses coaching Bu Soleha sudah menemukan jawaban atau solusi sehingga beliau merasa lega dan lebih semangat setelah pelaksanaan coaching tersebut. Iya. Berdasarkan hasil observasi saya di awal tadi, Ibu Nurhalis menyatakan bahwa kompetensi coaching yang ingin dikembangkan, yang ingin diobservasi adalah presence, kehadiran penuh. Nah, di sini pada coaching selanjutnya, kompetensi apa yang Ibu Nurhalis akan kembangkan lagi? Saya merasa saya masih butuh banyak latihan. Jadi saya ingin tetap melatih diri saya untuk di presence, kehadiran penuh, dan kemudian ditambah adalah di mendengarkan aktif. Jadi sebab menurut saya dengan mendengarkan aktif, saya selaku coach bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot dari hasil mendengarkan aktif tersebut. Seperti itu. Ya. Terima kasih Bu. Jadi kegiatan coaching kita kali ini, apa yang menjadi rubrik penilaian saya, alhamdulillah semua saya sudah centang dan semua sudah tercapai atas apa yang diinginkan sesuai dengan tujuannya. Kemudian Koci tadi merasa sangat senang karena menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Untuk itu saya akhiri nun wal kalam yauma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.